Halo anak-anakku sekalian, kelas 8 semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu hari ini, walaupun hanya melalui video ini ya nak ya. Tetap diingat, jaga kesehatan. Ya, tetap semangat nak ya, jangan lupa berdoa. Semoga COVID-19 cepat berakhir sehingga kita bisa belajar seperti biasa di kelas masing-masing. Ya, selanjutnya kita langsung ke materi anak ya. Jadi hari ini materi kita yaitu menulis puisi. Menulis puisi ya. Kompetensi dasarnya atau KD-nya itu adalah menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, jadi hari ini pertemuan ke-6. Berarti sudah 6 kali ya nak ya. Nah, coba kamu hitung. Ini pertemuan ke-6. Coba kamu hitung berapa kali kamu mengikuti gitu ya. Sudahkah kamu 6 kali mengikuti apa materi pelajaran bahasa Indonesia? Nah, bisa kamu hitung sendiri kamu berapa kali mengikutinya. Iya, hari ini hari Senin tanggal 22 ya, Februari 2021. Materi hari ini yaitu mari berpuisi dengan indah. Mari berpuisi dengan indah. Jadi hari ini berpuisi ya. Kalau dikatakan puisi itu berarti menyenangkan ya kan? Iya. Kalau dikatakan berpuisi, menulis puisi itu berarti menyenangkan itu ya. Nah, perhatikan setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi ya nak ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Apersepsi. Apersepsi yaitu mengingat kembali materi pelajaran yang sudah kamu pelajari pada seminggu yang lalu. Ya. Mengingat kembali. Jadi sudah tahu, memang kamu sudah mengetahui, tetapi diingatkan, menyegarkan pikiranmu itu untuk mengingat kembali materi yang lalu atau materi seminggu yang lalu. Itu masih mengenai puisi, yaitu unsur pembangun puisi. Kira-kira apa materinya yang seminggu yang lalu? Masih ingat? Bahasa atau majas. Majas atau gaya bahasa itu adalah bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya, ya. Tentu kalau berbicara mengenai majas gaya bahasa, tidak istilah baru gitu ya. Sudah sering kamu dengar ini, sudah sering kamu baca ini. Bahkan mungkin menggunakan dalam kehidupanmu sehari-hari itu. Majas itu atau gaya bahasa, ya. Jadi pelajaran materi yang seminggu yang lalu adalah mengenai majas atau gaya bahasa. Ya, kita lanjut nak. Dalam sebuah puisi, majas digunakan untuk menggambarkan perasaan dan pikiran penyair dengan memperhatikan keindahan bahasa. Majas atau gaya bahasa yang sering digunakan dalam puisi itu seperti
personifikasi, metafora, hiperbola, repetisi, ironi, dan majas yang lain. Nah, kalau kita lihat personifikasi, mungkin minggu kemarin sudah dijelaskan. Kira-kira apa itu personifikasi? Contoh gaya bahasa. Jadi personifikasi itu adalah membuat sesuatu itu atau mengumpamakan sesuatu itu bisa berbuat seperti sebagaimana manusia berbuat. Angin berbisik. Nah, itu personifikasi. Nah, itu ya. Cahaya matahari sudah mulai mengintip dari celah-celah jendela kamarku. Nah, itu personifikasi. Yang kedua, metafora. Nah, ini yang sering metafora ini. Jadi metafora itu maksudnya ya sesuatu itu kata yang ada artinya selain makna yang sebenarnya. Ada makna lain selain makna sebenarnya. Misalnya kalau bintang gitu ya. Bintang di langit itu yang sebenarnya. Tapi kalau dikatakan bintang kelas gitu ya. Apa itu? Nah, bintang kelas itu berarti memang anaknya yang memang terampil atau pintar boleh juga. Ya, anak yang bagus gitu ya. Itu metafora. Bunga, ya bunga kita ketahui bunga itu adalah bunga kembang yang kita tanam di halaman kita itu. Tapi kalau ada perkataan bunga desa misalnya gitu ya. Iya, itu berarti gadis deh. Itu contohnya metafora. Yang ketiga, hiperbola. Kalau dikatakan hiper berarti berlebihan, hiperbola. Nah, berarti gaya bahasa yang membesar-besarkan dari apa yang sebenarnya. Hiperbola. Kalau pernah kamu lihat hiperbola, hipertensi, ya, hiperaktif misalnya. Ya, hiper, pengertian itu adalah berlebihan. Di atas rata-rata gitu maksudnya. Di atas yang membesar-besarkan. Ya. Misalnya, gedung pencakar langit itu hiperbola ya. Gedung pencakar langit itu hiperbola namanya. Hiperbola itu maksudnya membesar-besarkan ya. Melebih-lebihkan maksudnya hiperbola. Repetisi ya. Repetisi itu adalah pengulangan kalimat, repetisi ya. Mengulang lagi. Diulang lagi kalimat itu untuk lebih memperjelas. Nah, itu maksudnya. Ironi. Ironi ini adalah sindiran gitu ya. Sindiran. Jadi dalam puisi itu terdapat kata-kata sindiran. Nah, itu. Dan majas yang lain. Tetapi yang sering digunakan yaitu yang 5 ini itu ya. Personifikasi, metafora, hiperbola, repetisi, ironi. Kita lanjutkan ya, Nak. Ya, seminggu yang lalu mengenai majas sudah dijelaskan Ibu Ida. Ya, dengan jelas termasuk jenis-jenis majas. Dijelaskan secara luas dan jelas contoh-contoh setiap gaya bahasa. Dan bisa juga kamu baca di buku sumber yang lain mengenai majas atau gaya bahasa itu ya. Kalau dibaca mungkin di buku paketnya ada itu ya. Dan mungkin kamu cari di internet atau di mana lagi sumber yang lain, lihat lagi. Kira-kira majas itu ada berapa? Majas apa saja? Ya, kita lanjutkan, Nak. Ya, itu materi kita kemarin, seminggu yang lalu, yang disampaikan oleh
Ibu Ida. Nah, sekarang masih mengenai puisi lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu menyajikan puisi secara lisan dan tertulis. Kurang lagi aneh itu ya, lisan. Itu saya menyajikan puisi secara lisan dan tertulis. Nah, menulis puisi. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang pernah menulis puisi ya. Puisi apa yang pernah kamu tulis, nak? Tentang apa? Apa tema puisi yang pernah kamu tulis? Mungkin di antara kalian ada yang pernah menulis puisi. Mungkin mengenai ibunya, atau ibuku, atau ayahku, atau sahabatku, atau guruku, atau rumahku adalah istanaku. Mungkin macam-macam judulnya gitu ya. Iya, mungkin sudah pernah menulis puisi. Nah, tiap orang punya gagasan, perasaan, dan pendapat terhadap sesuatu. Salah satu cara mengekspresikannya adalah melalui puisi. Nah, yang saya bilang tadi tuh. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Boleh kamu menuangkan itu ke dalam bentuk puisi. Kita dapat menyampaikan ide, perasaan kita dengan cara yang unik dan indah. Puisi dapat ditulis oleh semua orang. Semua orang nak bisa menulis puisi. Jadi jangan ada istilah, saya tidak bisa menulis puisi, saya tidak ini. Semua orang bisa menulis puisi, anak ya. Nah, tidak hanya oleh seorang sastrawan atau penyair. Semua orang bisa menulis puisi. Nah, perhatikan ya nak, pelan-pelan. Sebagai contoh inspirasi atau ilustrasi, ada seperti ini ilustrasi ya. Nah, dibaca dulu pelan-pelan ya nak. Saya tunggu 5 menit membacanya dulu. Ini contoh ilustrasi atau inspirasi dalam menulis puisi. Dibaca nak ya, pelan-pelan dibaca. Harus disimak. Kira-kira apa yang diceritakan? Ya, disimak dulu. Kira-kira apa isi dari ilustrasi ini? Saya tunggu 5 menit ya membacanya. Iya, sudah? Tak sampai 5 menit kali ya, 2 menit aja lah ya. Iya. Sebagai contoh inspirasi atau ilustrasi menulis puisi. Saya baca ya. Saya baca sekali. Ketika kamu sedang duduk di beranda rumah sambil melihat-lihat tanaman di pekarangan. Semua kalian pasti pernah mengalami seperti ini. Tiba-tiba saja seekor kupu-kupu cantik muncul. Ia terbang mengelilingi pekarangan rumahmu. Kemudian ia hinggap di salah satu kelopak bunga. Kamu ingin menyentuhnya. Kamu ingin menyentuhnya kupu-kupu itu. Tetapi kupu-kupu itu kemudian terbang menjauh. Peristiwa semacam itu dapat kamu jadikan inspirasi untuk menyusun sebuah puisi. Berikut contoh puisinya. Saya baca sekali lagi ya. Ketika kamu sedang duduk di beranda rumah sambil melihat-lihat tanaman di pekarangan rumahmu. Nah, semua kalian pasti pernah mengalami seperti ini. Tiba-tiba seekor kupu-kupu cantik muncul. Ia terbang mengelilingi pekarangan rumahmu. Jadi kupu-kupu itu terbang mengelilingi pekarangan rumahmu itu. Kemudian ia hinggap di salah satu kelopak bunga. Kupu-kupu itu hinggap di kelopak bunga di taman di pekarangan rumahmu itu. Kamu ingin menyentuhnya.
atau menangkapnya gitu ya. Tetapi kupu-kupu itu kemudian terbang menjauh. Peristiwa semacam itu dapat kamu jadikan inspirasi untuk menyusun sebuah puisi. Berikut contohnya. Nah, ini puisinya. Nah, berikut ini contoh puisi yang dapat tercipta dari peristiwa tersebut di atas tadi itu. Ya. Nah, kita tulis puisi dari ilustrasi tadi itu. Elok, judulnya kupu-kupu gitu ya. Elok rupa kupu-kupu itu, sayapnya berkibar tertiup angin, berputar-putar di atas hamparan taman bunga. Ia hinggap di atas setangkai mawar, membawa harum bunga di kakinya. Sayap kuningnya menyatu, berpadu dengan mawar merah dan daun hijau. Aku ingin menyentuhnya, tapi ia menjauh dan kemudian hilang. Nah, ya kan? Dari ilustrasi yang tadi tuh, ilustrasi ini, ketika kamu sedang duduk beranda rumah sambil melihat-lihat tanaman di pekarangan, tiba-tiba saja seekor kupu-kupu cantik muncul. Ia terbang ke rumahmu. Kemudian ia hinggap di salah satu kelopak bunga. Kamu ingin menyentuhnya, tetapi kupu-kupu itu kemudian terbang menjauh. Peristiwa semacam itu dapat kamu jadikan inspirasi untuk menyusun sebuah puisi. Kita lihat contoh puisinya. Ya, diikuti ya nak. Ya. Berikut ini contoh puisi yang dapat tercipta dari peristiwa tadi itu, ilustrasi yang tadi itu. Judulnya Kupu-kupu. Elok rupa kupu-kupu itu. Elok rupa kupu-kupu itu. Sayapnya berkibar tertiup angin. Berputar-putar di atas hamparan taman bunga. Ia hinggap di atas setangkai mawar. Membawa harum bunga di kakinya. Sayap kuningnya menyatu berpadu dengan mawar merah dan daun hijau. Aku ingin menyentuhnya, tetapi ia menjauh dan kemudian hilang. Nah itu. Bisa dipahami anak ya? Bisa dibaca? Dibaca pelan-pelan dulu. Nah ini puisi dari ilustrasi atau inspirasi yang tadi yang saya bacakan itu. Bisa dipahami nak ya? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ternyata menulis puisi itu sangat mudah bukan? Mudah enggak? Mudah. Itu tadi. Boleh kamu misalnya ke pantai gitu ya. Apa yang kamu lihat di pantai itu? Di sana ada ombak gitu ya. Ada pasir putih. Ada di sana perahu. Ada juga tempat berteduh. Ada juga banyak di sana hal yang bisa kamu lihat. Nah, setelah bisa kamu lihat itu semua, setelah kamu memperhatikan itu semua, apa yang kamu rasakan, ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bisa kamu tuangkan itu ke dalam bentuk puisi. Nah itu maksudnya nak ya. Keindahan pantai mungkin itu judulnya. Bisa. Makanya dikatakan ternyata menulis puisi itu sangat mudah. Misalnya ibumu, kamu bayangkan ibumu, kamu rasakan apa yang diberikan ibumu, apa diperbuat ibumu, apa yang kamu dengar dari bahasa ibumu itu. Kamu tuliskan puisi itu. Apa yang kamu rasakan? Kamu tuliskan. Bisa kamu tuangkan itu perasaanmu itu ke dalam bentuk puisi. Iya. Untuk memudah kamu dalam menulis puisi, perhatikan langkah-langkah. Jadi dalam menulis puisi itu nak, ada langkah-langkah
penulisan puisi itu. Jadi bukan langsung tulis selesai. Bukan itu ya. Jadi ada, harus diperhatikan juga gitu ya. Kira-kira apa itu langkah-langkahnya itu? Nah, kita lihat. Jadi siapapun bisa menulis puisi. Tidak harus penyair atau sastrawan, tidak. Kamu juga, siapapun bisa menulis puisi. Karena puisi itu adalah hasil dari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Iya, kita lanjutkan nak ya. Ya, suara saya memang keras ya, besar. Memang begitu dari sanonya gitu ya. Ya, langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama itu tentukan ide gitu ya. Tentukan ide dulu. Setelah ide diperoleh, kamu harus berusaha untuk mewujudkannya dalam bentuk puisi. Harus ada dulu dalam pikiranmu itu tentang menulis apa saya ini. Apakah keindahan pekarangan rumahku? Apakah keindahan pantai? Apakah mengenai guruku? Apakah mengenai ibuku? Apakah mengenai sahabatku? Nah itu, ide dulu gitu ya. Kamu tentukan dulu idemu itu. Apakah mengenai sekolahmu kah? Apakah mengenai tentang sahabatmu kah? Apakah mengenai tentang gurumu kah? Apakah mengenai tentang ibumu atau yang lain itu yang menarik mungkin untuk kamu tuliskan dalam bentuk puisi. Tentukan dulu ide gitu ya. Ide apa kira-kira yang mau kamu tulis gitu ya. Misalnya kamu akan menulis puisi tentang seorang guru. Nah itu. Kamu dapat merenungkan bagaimana jika kamu yang menjadi guru tersebut. Kamu harus membayangkan dulu. Merenungkan itu maksudnya membayangkan gitu ya. Renungkan dulu. Seperti apa itu ya. Kalau kamu sendiri menjadi seseorang itu. Jelas ya nak ya? Kita lanjutkan. Nah, yang kedua menentukan tema. Tema ini dapat bersumber dari inspirasi pengalaman pribadi. Kira-kira apa temanya gitu ya? Apakah temanya keindahan alam? Apakah temanya itu mengenai kasih sayang atau yang lain gitu maksudnya. Dari inspirasi pengalaman puisi orang lain atau pengalaman pribadi bisa juga apa yang kamu rasakan tadi itu atau inspirasi dari puisi-puisi yang lain. Tema dikatakan sebagai permasalahan yang kamu angkat dalam puisi yang dibuat yang tergambarkan dalam bidang sosial ya. Jadi ada tema mengenai sosial, budaya maupun kemanusiaan. Iya. Itu yang kedua, langkah-langkah menulis puisi. Setelah tadi ya, tentukan ide dulu. Tentukan idenya dulu. Yang kedua, tentukan temanya. Kira-kira tema apa gitu ya. Yang ketiga, tentukan judul. Jadi kita kadang-kadang melihat judul dulu ya kan. Kalau kamu membaca sesuatu, apalagi puisi, lihat dulu judulnya. Nah, kita bisa melihat dari judulnya itu, oh ini puisi menarik ini. Dari judulnya itu bisa kita lihat itu sepertinya puisi ini menarik untuk dibaca gitu ya. Judul adalah wajah dari puisi. Wajah dari puisi itu. Jadi istilahnya mukanya itulah ya, wajahnya gitu. Judul adalah wajah dari puisi. Pada dasarnya pembaca akan tertarik membaca sebuah puisi apabila judul puisinya itu judul puisi tersebut menarik. Ya. Kupu-kupu, menarik juga itu. Ibuku, semua tertarik dengan kalau ada judulnya ibu gitu ya. Karena semua mempunyai ibu. Karena semua merasakan kasih sayang ibu. Tertarik. Nah, misalnya pilih yang lain lagi yang mungkin tertarik. Supaya orang
tertarik membacanya gitu ya. Cari dulu judul yang menarik. Buat judul yang menarik gitu. Jadi yang pertama tadi itu tentukan ide, yang kedua tentukan temanya dulu, yang ketiga tentukan judulnya. Judul itu cari yang menarik ya. Kalimatnya itu menarik atau kata-katanya itu menarik. Nah, yang keempat, pilih kata yang tepat. Iya. Jadi dalam puisi itu memang harus ada, kita usahakan kata-kata itu yang tertarik sehingga orang yang menarik sehingga orang bisa tertarik membacanya. Larik yang menarik biasanya larik atau baris gitu ya. Larik itu sama dengan baris. Larik yang menarik biasanya menggunakan permainan bunyi atau pengulangan bunyi termasuk rima itu. Kata-kata yang kamu pilih harus khas dan bermakna. Ya. Itu. Larik atau baris yang menarik biasanya menggunakan permainan bunyi atau pengulangan bunyi. Jadi dengan mengulang kalimat itu, mengulang bunyi itu, sehingga lebih menekankan maknanya sehingga menarik untuk dibaca gitu ya. Kata-kata yang kamu pilih harus khas dan bermakna. Jadi tidak seperti menulis paragraf gitu ya nak ya. Dalam menulis puisi itu tidak seperti menulis teks atau paragraf. Jadi beda gitu ya. Di mana bedanya? Kata-katanya gitu nak ya. Di kata-kata itu bedanya itu. Kalau dalam puisi kata-katanya itu ya singkat padat dan bermakna gitu ya, bermakna. Ada kata-kata yang khas gitu ya, kata-kata yang khas gitu. Jadi kalau ada misalnya seperti aku gitu ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, gitu ya. Merayu di sana. Ada kata-kata yang khas gitu ya. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, gitu ya. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Nah itu maksudnya. Dia maksudnya tantangan ya. Dia mau menerima tantangan maksudnya. Dia tangguh orangnya, itu maksudnya di situ. Iya. Kata-kata yang kamu pilih harus khas dan bermakna. Kira-kira itu maksudnya nak ya. Jadi ingat itu. Langkah-langkah menulis puisi itu yang pertama tentukan ide dulu. Yang kedua tentukan temanya. Yang ketiga tentukan judulnya dulu. Pilih yang menarik. Yang keempat pilih kata-kata yang tepat. Nah yang terakhir mewujudkan menjadi puisi. Maksudnya ini setelah sudah semuanya tadi itu kamu penuhi, baru menulis puisi sudah sekarang. Terakhir, wujudkanlah menjadi sebuah puisi. Apabila semua tahapan di atas sudah kamu lalui, kira-kira apa maksudnya itu? Yaitu menentukan ide, menentukan tema, menentukan judul, gitu ya. Dan yang ketiga, menentukan, memilih kata-kata yang menarik. Setelah sudah kamu ya lalui itu, baru kamu tulislah, mulailah menulis puisi. Mulailah menulis puisi. Apabila sudah semua tahapan di atas sudah kamu lalui, wujudkanlah menjadi sebuah puisi yang utuh. Kamu harus mengeksplorasi kreativitasmu pada saat menulis sebuah puisi. Maksudnya mengeksplorasi, maksudnya mengeluarkan apa yang di hatimu itu, mengeksplorasi, menuangkan gitu ya,
menuangkan kreativitasmu pada saat menulis sebuah puisi. Karena keindahan puisi dapat terlihat dari menjalin dan menggunakan kata-kata. Jadi dalam menyusun puisi itu ya, kamu harus memilih kata-kata yang tepat, menjalin maksudnya menyambung kalimat demi kalimat atau baris demi baris itu maksudnya. Dan menggunakan kata-kata itu. Sering menulis puisi, kamu akan semakin terampil. Sering-seringlah nak menulis puisi ya nak ya. Puisi apa saja itu, sesingkat apapun, bisa satu bait tidak apa-apa. Baris dengan bait bisa kamu bedakan ya. Baris dan bait bisa kamu bedakan. Kalau baris itu satu kalimat. Kalau bait itu bisa empat baris satu bait gitu ya. Bisa 4 baris satu bait. Nah itu. Sering menulis puisi nak, kamu akan semakin terampil mengekspresikan puisi dalam bahasa yang indah. Maka saya katakan seringlah menulis puisi anak ya. Sederhana apapun itu, tulislah, sering menulis puisi. Lama-lama nanti kamu pasti bisa memilih kata-kata, diksinya. Jadi sering menulis puisi, kamu akan semakin terampil mengekspresikan puisi dalam bahasa yang indah. Ya, itu tadi langkah-langkahnya. Berarti langkah-langkahnya ada berapa, nak? Ada 5. Ada 5 langkah-langkahnya, jangan lupa ya. Dengan memahami langkah-langkah penulisan puisi tersebut, tampaknya bukan hal yang sulit untuk menulis sebuah puisi. Mudah menulis puisi itu. Ya. Karena menulis puisi itu adalah menuangkan ya, mengeksplorasikan apa yang kamu rasakan gitu ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Oleh karena itu, segeralah berlatih menulis puisi dan jangan ragu untuk memulai. Jangan ada istilah nanti takut jelek nanti tulis aku, takut jelek nanti bahasanya, takut enggak mau enggak bisa aku. Saya enggak bisa menulis puisi. Jangan seperti itu ya nak ya. Harus memulai dulu. Jangan ragu untuk memulai. Tulis 2 kalimat kah? 2 baris kah? Atau 3 baris kah? Tulis saja apa yang kamu rasakan. Pasti kamu merasakan, setiap orang pasti pernah merasakan sesuatu, ada tanggapan, ada pendapat tentang sesuatu hal. Boleh kamu tuangkan dalam bentuk puisi. Dengan memahami langkah-langkah penulisan puisi tersebut, tampaknya bukan hal yang sulit untuk menulis sebuah puisi. Itu tadi. Oleh karena itu, segeralah berlatih menulis puisi dan jangan ragu untuk memulai. Mulai nak ya, sering-sering menulis puisi. Apalagi sekarang kan musim di rumah saja kan gitu. Boleh kamu tulis puisi, sering menulis puisi lah di kamarmu sendiri. Tentang apa yang kamu alami, tentang perasaanmu apa gitu ya. Mengenai situasi pandemi sekarang kah? Atau mengenai kamu di rumah lagi misalnya itu. Ya boleh kamu tulis puisi ya nak ya. Mulai. Jangan ragu memulai nak ya. Tulis apa yang kamu rasakan. Nah itu, tuangkan dalam bentuk puisi. Nah itu dia. Terima kasih, mungkin sampai di sini materi kita untuk hari ini. Atas perhatian anak-anakku sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya nak ya, tugas-tugasnya dikerjakan ya nak. Jangan menunda-nunda, supaya bagus nilaimu nanti. Ya. Iya, jadi di sini ada tugasmu nanti. Ya, ada tugas. Nanti saya kirim melalui WA ya nak ya. Nah, selamat mengerjakan tugas. Kalau ada tugas segera dikerjakan ya nak. Supaya tidak menumpuk tugasmu.
dan menjadi masalah nantinya kalau tidak kamu kerjakan. Iya, sampai di sekian ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.